Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bersemangat ya dalam pembelajaran dari rumah. Sekarang kita belajar matematika ya. Materi kita yang akan kita bahas. Jadi silakan anakku buka buku cetaknya halaman 141. Kita akan bahas bab 7. Bab 7. Jadi kita akan bahas bab 7 yaitu bilangan Romawi ya. Bilangan Romawi. Oke. Jadi bilangan Romawi ini ya, ingat ya, bilangan Romawi adalah bilangan yang ditulis dengan huruf kapital ya, dengan huruf kapital. Jadi bilangan Romawi berasal dari bangsa Romawi ya. Mereka menandai angka dengan lambang bilangan yang mereka gunakan, sehingga lambang bilangan tersebut dinamakan bilangan Romawi. Angka Romawi sampai saat ini masih digunakan ya. Di antaranya kalau kita menulis nomor bab ya. Nomor bab ya, misalnya pada buku itu ada dikatakan bab 1, bab 2 ya. Kemudian dipakai juga dalam penulisan jam ya. Misalnya ada jam ya. Ada jam. Ada 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Kemudian dipakai juga dalam menyatakan kelas. Saya kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Kemudian dipakai juga dalam peringkat ya, peringkat kelas, misalnya peringkat 1, peringkat 2 dan seterusnya ya. Kemudian secara umum ya, ada ketentuannya ya. Secara umum ada bilangan Romawi terdiri dari 7 angka yang dilambangkan dengan huruf. Ya, ini ada 7 angka ya. Ini ada standar yang sudah ditentukan bilangannya ya. Sudah ditentukan bilangannya, tidak boleh dirubah. Misalnya angka 1 dirubah dengan bilangan ini. Huruf ini ya. Sudah ada ketentuannya. Artinya huruf I melambangkan bilangan 1, huruf V melambangkan bilangan 5, huruf X melambangkan bilangan 10, huruf L melambangkan bilangan 50, huruf C melambangkan bilangan 100, huruf D melambangkan bilangan 500 dan huruf M melambangkan bilangan 1000 ya. Nah, itu sudah ditentukan ya. Yang harus anak-anak Anda semua harus menghafal ini. Ya, menghafal standar dari bilangan Romawi ini ya. Harus dihafal I, V, X, L, C, D, M ya, melambangkan bilangan apa ya. Oke. Bagaimana cara menulis bilangan Romawi? Jadi menulis bilangan Romawi itu ada ketentuannya ya. Yang pertama itu lambang yang sama hanya dapat ditulis maksimal 3 kali berturut-turut ya. Misalnya K1 lambang Romawinya itu I, 2 lambang Romawinya I. Kemudian 3 lambang Romawinya I ya. Kemudian 4 lambang Romawinya bukan I ya. Karena lambang bilangan Romawi hanya bisa ditulis sampai 3 kali. Bagaimana cara menulis lambang bilangan 4? Lambang bilangan 4 yaitu angka 5 dulu ditulis. Angka 5 ya. Kemudian ditulis di sebelah kiri angka I ya. Ini ada ketentuannya juga. Kita lihat
ketentuan berikutnya ya. Jika lambang bilangan bernilai lebih kecil terletak di sebelah kanan lambang bilangan yang bernilai lebih besar, berarti dijumlahkan. Contoh ya, ini kan 4, kemudian 5, ada contohnya 5 ya, bilangan V. Kemudian 6, ini ya, 6. Jadi 6 ini, lihat aturannya ya. Jika lambang bernilai lebih kecil terletak di sebelah kanan lambang bernilai besar, maka dijumlahkan. Ini ya. Ini angka bilangan 5. Kemudian di sebelah kanan ada bilangan lebih kecil, yaitu I. Ditambah V5 I1. Jadi 5 tambah 1 6. Sama juga 7 ya. Jadi 5 tambah 1 6 tambah 1 lagi 7. Sama juga 8. V5 tambah 1 7, 6 tambah 1 7 tambah 1 8 ya. Kemudian 9. 9 masuk dalam aturan lagi yang ketiga. Jika lambang bilangan lebih kecil, jadi jika lambang bernilai lebih kecil terletak di sebelah kiri lambang yang bernilai lebih besar, berarti dikurangkan ya. Misalnya ini ya. Ada X. X itu 10 ya. X 10. Bilangan Romawinya X. Jadi 10 bilangan Romawinya adalah X ya. Kemudian aturan yang ketiga ya. Lambang bernilai lebih kecil terletak di sebelah kiri, berarti dikurangi. Jadi 10 dikurang berapa? Dapat 9. Berarti kurang 1. Berarti di sini ada I ya. Jadi 10 dikurang 1 sama dengan 9. Kemudian Romawi 10 adalah X ya. Kemudian aturan yang keempat, lambang bilangan V dan L tidak boleh ditulis berturut-turut ya. Tidak boleh ditulis seperti ini berturut-turut. Kalau bilangan V dan L ya, tidak boleh. Misalnya 55 ditulis VV, atau bilangan 100 tidak boleh ditulis LL, karena L ini 50. Jadi kalau 100 ditulis LL, itu tidak boleh. Aturannya salah ya. Jadi aturannya adalah kalau 55 itu ditulis ini ya, ada L 50, kemudian ada V5. Kita lihat aturan yang kedua ya, bagaimana kalau dijumlahkan ya. Jadi L itu 50 ditambah V5, jadi artinya 5. Ini kan 50 ya. Ini 50, ini 5 ya. Ini 5. Jadi 50 tambah 5 ada 55. Jadi tulis LV. Karena V ini lebih kecil daripada L dan dia di sebelah kanan, makanya dijumlahkan ya. Itu sudah aturannya. Kemudian 100. 100 sudah ada ketentuannya. Kalau 100 itu Romawinya adalah C. Bilangan Romawinya adalah C. Jadi bukan LL, tetapi langsung C. C itu adalah 100. Jadi dihafal ini ya. Bilangan Romawi dihafal. Oke. Kemudian aturan selanjutnya, lambang V dan X tidak dapat dikurangi oleh satu lambang. Hanya dapat dikurangi oleh satu lambang ya. Misalnya jadi V dan X tidak boleh dikurangi lebih dari satu lambang. Jadi cuma hanya satu lambang saja. Misalnya misalnya 4 ya. 4 itu kan V dikurang I ya.
V dikurang I, karena ini adalah angka 1, V angka 5 ya. Karena dia di sebelah kiri, maka dikurangi jadi V dikurang I. V ini 5, ini 1, hasilnya 4. Jadi 4 itu bilangan Romawinya ini, seperti ini ya. Jadi ini hanya bisa dikurangi, kalau V itu hanya bisa dikurangi satu bilangan saja, tidak bisa seperti ini ya, I V, atau V dikurang I, itu tidak boleh ya, tidak bisa. Sama juga dengan X ya, X hanya bisa dikurangi satu bilangan saja ya, tidak bisa lebih. Misalnya X hanya satu saja bisa dikurangi, tidak boleh lebih ya. Ini angka 9 ya, karena X ini adalah, kalau seperti ini ya, berarti X dikurang I, berarti X ini 10, ini adalah 1, berarti 9. Jadi bilangan angka 9 itu bilangan Romawinya IX ya. Tidak boleh kalau misalnya 8, tidak boleh dikatakan atau tidak boleh ditulis IX, karena pemikirannya misalnya begini, X dikurang I 10 dikurang 1 sama dengan 8. Nah, ini tidak boleh lebih dari 1 ya, bilangan Romawi yang dikurangkan dengan X ya, hanya 1 saja ya. Kemudian aturan yang keenam, lambang bilangan L dan C hanya dapat dikurangi oleh satu lambang X ya. Jadi lambang C, L dan C hanya dapat dikurangi oleh satu lambang X saja ya. Misalnya XL ya, tidak boleh tidak boleh di double ya. Misalnya ini angka 40 ya, jadi L dikurang X itu 50 dikurang 10 sama dengan 40. 40 ini lambang Romawinya XL. Kalau misalnya 30 tidak bisa dikatakan XL, misalnya L kurang X kurang X, 50 dikurang 10 sama dengan 30, itu tidak boleh. Kalau 30 itu angka Romawinya XXX ya, XXX. Kemudian yang ketujuh, lambang D dan M hanya dapat dikurangi satu lambang C saja ya, tidak boleh di double ya. Misalnya 1000 dikurang 100, ini kan 900 ya. Ini 1000 M, ini 100 C ya. Jadi jadi lambangnya adalah CM ya, CM. Tidak boleh misalnya kalau angka 800 tidak boleh dikatakan tidak boleh ditulis CM ya. Kalau 800, atau misalnya 300, D kan 500 ya, D itu 500, C itu 100 ya, D itu 500, C itu 100. Jadi kalau angka 300, angka Romawinya tidak boleh dikatakan CCD atau D dikurang C yaitu walaupun jumlahnya sama, tapi tidak boleh ditulis seperti ini ya, CCD ya, tidak boleh ditulis CCD. Atau angka 800 tidak boleh tulis CCM. Tapi bagaimana caranya ditulis kalau di 800? Nah, di 800 itu tulisannya adalah angka 500 dulu ditulis D,
baru ditambah angka 100 3 kali, D C C C ya. Jadi ini 500 ditambah 100 ditambah 100 sama dengan, ditambah lagi 100 sama dengan 800 ya. Itu saja ya. Kita lanjut di video selanjutnya.